Bos-bos, ini yang namanya padel. Olahraga yang lagi digandrungi banyak orang. Bahkan jadi olahraga favorit para selebriti. Saking ketagihan sama olahraga ini, beberapa selebriti bisa main padel 3 sesi dalam sehari, bos. Adanya fenomena ini jelas bikin kebutuhan terhadap lapangan padel pun meningkat. Pasangan pengusaha Haidar Wuryanto dan mantan jurnalis TV Wanda Dwi Utari, salah satu yang menangkap peluang cuan lewat olahraga padel ini, bos. Sejak Juni lalu, mereka buka penyewaan lapangan padel di Kota Bogor loh, bos. Halo bos. Saya Haidar Wuryanto. Dan saya Wanda Dwi Utari. Thank you banget udah datang ke Padel Live. Ya. Di sini kita bakalan sharing nih sedikit tips gimana sih caranya untuk membuka lapangan padel. Yes. Apalagi ini salah satu lapangan padel yang baru di Kota Bogor. Nah, kita lagi ada di Padel Live yang ada 4 court Yes. padel. Jadi, penasaran? Saksikan di Cuan Cuan, Bos. Bos-bos, geliat masyarakat bermain padel memang dimulai dari Jakarta. Tapi seiringnya waktu, padel mulai banyak dimainkan oleh orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, seperti di Bogor. Sebagai pengusaha, Haidar dan Wanda pun cepat merespon momen yang ada. Sampai-sampai mereka mengubah rencana awal dari membuka resto menjadi buka lapangan padel, bos. Awalnya tuh pengen bikinnya resto ya. Ya. Momo Milk awalnya pengen jadi resto susu gitu. Jadi kita punya brand dulu, pengen rebranding lagi untuk jadi resto. Awalnya itu, tapi ketika melihat emang potensinya lagi bagus banget nih Padel, akhirnya last minute switch dari resto akhirnya bikin ke Padel Live gitu. Terus juga kita ngeliat marketnya, alhamdulillah bagus di kabupaten, ada juga tempat padel dan itu rame. Jadi kita makin pede sih kalau bikin padel di Kota Bogor. Sebagai pilihan olahraga baru yang menyenangkan dan mudah dimainkan, pasangan ini yakin banget kalau membangun Padel Live di Jalan Ahmad Adnawijaya ini bisa jadi investasi yang menggiurkan. Kenapa kita bikin Padel Live? Karena satu dari market udah pasti demandnya lagi tinggi kan sekarang kan. Terus kedua kita lihat dari sisi sustainability-nya, ini olahraga ada potensi untuk menjadi olahraga yang panjang, nggak cuma tren-trenan. Apalagi dari sisi investasi, harga yang dibayarkan sama customer dengan nilai investasi itu masuk akal. Intinya dari modal sama income-nya itu sebanding lah. Gitu. Makanya banyak bermunculan karena dari sisi investasi itu sangat-sangat bagus sekali. Mengusung konsep social space, pasangan ini mendesain lapangan padel dengan warna yang mencolok. Mereka sadar betul kalau padel bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga ruang sosial bagi siapapun yang ingin melepas penat. Gimana caranya kita lebih ke servisnya, hospitality-nya gimana, coach-nya seperti apa, ya akhirnya bikin untuk supaya community dan member dan customer lain tuh jadi lebih betah di sini. Bos, salah satu yang bikin padel digandrungi karena cara mainnya yang lebih mudah dibanding tenis. Ukuran lapangan yang lebih kecil dari tenis, salah satu alasan utama kenapa padel menarik secara bisnis. Karena satu lapangan tenis bisa jadi 2 hingga 3 lapangan padel. Oh iya, lapangan padel juga harus dikelilingi dinding kaca dan pagar kawat logam mirip squash. Karena bola dalam padel bisa memantul dari dinding sebagai bagian dari permainan. Apalagi yang jago-jago tulapnya bisa sampai atap. Sampai atap. Boleh sampai atap. Bahkan kayaknya ini bisa kita tinggiin lagi nanti ke depannya ya. Tapi itu sih harus atap yang tinggi, terus harus indoor lah ya. Karena kan yang main juga banyak ibu-ibu, Betul. ciwi-ciwi gitu kan, yang takut hitam gitu kan, cocok gitu kan. Meski belum grand opening, lapangan padel besutan pasangan muda ini selalu full book setiap hari. Bahkan owner pun harus ikut nge-war supaya dapat kebagian slot lapangan loh. Sebelum kita grand opening, soft opening gitu, banyak yang udah nge-war, jadi dia langsung di-book tuh sekian jam sama komunitas ini, komunitas itu gitu. Jadi makanya kita pun sebagai ownernya juga ketika mau main juga nge-war sama yang lain gitu sih.
Menurut Doi, bisnis ini diyakini lebih cepat balik modal karena buat sewa lapangan selama 1 jam minimal 350.000 harus konsumen keluarkan. Kalau full book sebulan, jelas cuan yang didapat bisa ratusan juta, bos. Eits, cuan yang didapat bukan cuma lewat tarif sewa lapangan, bos, tapi juga dari jual makanan dan minuman lezat yang siap dipesan sembari menunggu giliran main. Meskipun biaya awal pembangunan lapangan padel bisa lebih tinggi, efisiensi ruangan dan potensi pendapatan yang lebih besar membuat bisnis satu ini sangat menggiurkan, bos. Salah satu kuncian kita juga adalah kita grab community, karena community itu yang bisa bikin marketnya lebih luas lagi. Dengan community datang, apalagi kan banyak main di Reclub. Nah, Reclub adalah suatu aplikasi yang kita bisa main sama orang-orang yang kita nggak kenal. Cari spot yang kosong, dia bisa daftar, ikut gabung. Disitulah ada Permainan ya? permainan sosialnya di situ. Gimana, bos? Tertarik nggak nih ikutin jejak mereka untuk buka penyewaan lapangan padel? Dengerin dulu deh tips dari Haidar dan Wanda. Pertama harus punya visi yang jelas. Jadi tujuan untuk bikin Pelco itu apa dulu sih gitu. Dan kedua harus punya dampak yang positif. Selain dapat untung yang alhamdulillah lumayan, tapi juga harus punya dampak yang bagus juga buat masyarakat gitu. Nah, tipsnya ketiga, ini harus ambil momentum. Ini kan lagi vibes-nya lagi rame banget, lagi FOMO lah ya istilahnya. Nah, ini momentum kita untuk ambil bisnis pedal ini. Dan yang terakhir harus berani ambil resiko. Jadi apapun ke depannya, semoga sih kita berharapnya ini masih long lasting ya, jangka panjang olahraga ini. Tapi apapun resikonya kita harus siap hadapi ke depan dan semoga Pedal Life tetap maju. Amin. Yang penting cuan, bos.